Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yafrahu bil bala kama yafrahu adukum birraha. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya ada di antara manusia orang-orang yang beriman itu mereka bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan ujian. Sebagaimana kemudian bahagianya orang-orang yang lemah imannya di saat itu kemudian Allah memberikan dengan banyak kenikmatan. Kan lazimnya orang itu kalau bersyukur kan kalau mendapatkan nikmat yang banyak ya Pak, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang memadai itu. Tapi ternyata cita rasa bagi orang-orang yang beriman yang didasari ilmu atas dasar dibangun di atas pondasi iman itu justru menyikapinya dengan cara yang berbeda. Maka dia merasakan justru ujian, sesuatu yang menyulitkan dalam kehidupannya adalah cinta yang dia dapatkan dari Zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin. Contohnya sederhana, tapi aplikasinya luar biasa. Di antara kita mungkin pernah sakit Pak, pernah sakit. Kita akan ukur Pak kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira suasana apalah yang terjadi? Bisikan apalah yang kemudian muncul dalam diri kita kalau kita sakit? Apa ya, Pak? Kira-kira kalau panjenengan sakit yang langsung dipikirkan apa? Obat. Inilah mungkin salah satu di antara persoalan buat kita. Karena memang kualitas iman kita sangat terbatas, hadirin. Sangat terbatas. Sehingga kemudian getaran dalam jiwa kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala sudah kemudian nyaris hilang. Kan semuanya sesungguhnya bagian cara Allah dalam menunjukkan cintanya. Dan itulah yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan adalah cara pandang kita menemukan disitulah ada Allah. Fasamma wajhullah. Orang sakit itu cara Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu dan itu pasti baik bagi orang yang menderitanya. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Satu sahabat saja yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau itu kalau ketika demam ya, kalau kita bahasa itu panas dingin gitu ya. Itu ternyata beliau merasa senang. Bahkan beliau meminta kepada Allah agar suasana demam itu bisa Allah hadirkan setiap hari. Ada nggak orang kayak gitu? Ubay bin Ka'ab seperti itu. Justru ketika dia demam, yang dirasakan ini cara Allah dan dia berharap setiap hari bisa merasakannya. Kenapa? Karena disitulah cara Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Itu jalan bypass Pak, jalan tol mungkin. Bisa kita katakan itu. Jalan cepat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita itu dengan cara itu. Maka Ubay bin Ka'ab menikmati betul ketika beliau sakit, beliau kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan fisik, kesehatan yang tidak kemudian prima. Justru dia menikapinya dengan cita rasa iman. Hadirin hafizakumullah. Sahabat lain hadirin. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal hadirin Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah didoakan oleh Rasulullah langsung bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Bahkan dalam peperangan pun kadang-kadang para sahabat sampai mengandalkan cukup sahabat Sa'ad aja yang maju ke medan perang karena melihat kekuatan pasukan kaum muslimin sangat terbatas agar dia mau menengadahkan tangan kepada Allah agar kaum muslimin dimenangkan. Doanya luar biasa hadirin. Sudah laisa hijab, tidak ada batas sekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu hadirin, di masa tuanya itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buta. Buta. Itu kalau ada orang punya garansi dari Allah misalnya doanya dikabulkan, kira-kira yang dilakukan kalau sakit apa Pak? Maka kemudian seorang sahabat yang lain menanyakan, wahai Sa'ad,
Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan permohonanmu dengan cara menyembuhkan rasa sakitmu dari kebutaan? Itu yang ditanyakan sahabat itu. Karena sahabat juga tahu kualitas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya akan dikabulkan. Kenapa tidak melakukan sebuah fasilitas mulia yang Allah berikan itu? Tapi justru yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau sakitku adalah cara Allah untuk menunjukkan cinta kepadaku, maka aku ridho dengan takdir ini.